Kalau ingin berberkah hidupmu, berbaktilah kepada kedua orang tua. Dan demikianlah dalam hadis Rasulullah. Man ahabba ayyub satalahu rizkahu wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia senantiasa menjalin tali silaturahim. Dan silaturahim yang sangat kokoh, yang utama adalah menjalin tali kasih dengan kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita limpahan nikmat-Nya. Di antaranya adalah berupa nikmat kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk kita dapat bersama-sama hadir dalam kegiatan taklim duha kita ini, yang mudah-mudahanlah kebersamaan kita ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta dapat memberikan kebaikan-kebaikan, dampak kebaikan pada diri kita dan juga untuk kemaslahatan kaum muslimin. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, insyaallah pada taklim duha kita ini, tema yang akan kita bahas adalah merupakan tema yang cukup penting, yakni birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Setiap kita pasti mempunyai orang tua. Mungkin tidak semua kita adalah merupakan orang tua. Tetapi setiap kita pasti adalah merupakan anak yang memiliki orang tua. Dalam Islam, jamaah sekalian yang sangat berbahagia, kedudukan orang tua itu sangat tinggi, begitu agung. Kenapa demikian? Karena lewat cinta kasih orang tua lah kita hadir di atas permukaan bumi ini. Lewat pengorbanan yang mereka keluarkan untuk membimbing kita, membina kita, mengarahkan kita sampai dengan saat sekarang ini. Bahkan mereka merawat kita, mengasuh kita, bahkan mengeluarkan seluruh tenaga, biaya, bahkan sampai kepada air mata. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Sehingga kita seperti sekarang ini. Oleh karenanya, seberapa besar pun uang yang kita miliki, seberapa banyak pun kekayaan yang kita punyai, itu tidak akan pernah mampu membalas bagaimana kasih sayang orang tua kepada kita. Oleh karenanya jamaah sekalian yang sangat berbahagia, kesempatan yang berbahagia ini, kita mencoba untuk membahas ini. Berbakti kepada kedua orang tua. Apa sebenarnya makna berbakti di situ? Albir di situ. Bagaimana hukumnya berbakti kepada kedua orang tua? Siapa yang menyuruh kita? Apa alasannya? Kenapa sampai kita wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua? Dan yang terakhir nantinya kita akan membahas menyangkut tentang bagaimana tata cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita, baik sewaktu kedua orang tua kita itu masih hidup ataukah pada saat sudah meninggal dunia. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, kita masuk kepada pengertian dari birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Albir di sini bermakna mentaati kedua orang tua dalam bentuk semua kebaikan, ketaatan kita kepada kedua orang tua kita. Di dalam semua apa yang mereka perintahkan, bahkan tingkah laku yang kita tampilkan di hadapan kedua orang tua kita. Itulah makna daripada albir itu. Sepanjang tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya. Lantas bagaimanakah hukum daripada berbakti kepada kedua orang tua? Hukumnya adalah wajib, kecuali dalam hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala.
Maka para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, kita ingin menyebutkan kenapa sampai hukumnya itu adalah wajib. Mengapa wajib kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Siapa yang menyuruh kita untuk berbakti kepada kedua orang tua? Alasan yang pertama adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi Allah yang mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Andaikan pun Allah tidak mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, maka mestinya kita juga wajib berbakti kepada kedua orang tua kita itu. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kepada kita. Dan ingat, hukum daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah wajib. Kita melihat jamaah sekalian yang sangat berbahagia dalam Al-Quran, dan banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah dalam Quran surah Al-Isra surah ke-17 di ayat yang ke-23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, selain Allah. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai kepada usia lanjut, berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Perhatikan ayat ini dengan baik jamaah sekalian. Ini adalah merupakan dalil yang sangat jelas, yang sangat gamblang, bahwasanya setiap anak itu wajib untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Baik sewaktu dia masih kecil, remaja, pemuda, dewasa, orang tua, bahkan sudah punya anak sekalipun, sudah dia menjadi orang tua juga, wajib untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan kewajiban ini jamaah sekalian, perintah ini digandengkan. Perintah untuk hanya menyembah kepada Allah, jangan mempersekutukannya, dan kepada kedua orang tua, hendaknya kita berbuat dengan perbuatan yang sebaik-baiknya. Bagaimana kedudukan yang sangat agung dari orang tua ini, sangat tinggi daripada orang tua kita ini, disebutkan di dalam ayat ini. Bahkan jamaah sekalian, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai kepada berumur lanjut, artinya sewaktu kita sudah dewasa, orang tua kita sudah rentah, dan dalam pengawasan kita, dalam pemeliharaan kita, terus kita berbuat baik kepadanya. Bahkan sewaktu dia sudah tua, maka sekali-kali janganlah kau mengatakan kepadanya perkataan fala taqul lahumā uffin. Dan jangan juga sampai membentaknya. Coba kita lihat, para pemirsa Ruas TV rahimakumullah. Jadi sepanjang hayat kita, sepanjang umur kita, kewajiban untuk berbuat baik, albirrul walidain, itu adalah merupakan keharusan dan kewajiban. Kemudian apa lagi? Nih, di dalam ayat yang lain, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Beribadalah kalian hanya kepada Allah dan janganlah menyekutukannya dan dengan apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Wa wassaynal insana biwalidayhil husna. Hendaknya anak itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan perbuatan yang baik. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Demikian pula dalam ayat yang lain itu disebutkan. Kemudian alasan yang kedua adalah ini, alasan yang tadi secara normatif Allah perintahkan kepada kita. Tetapi secara khusus juga disebutkan. Alasan yang kedua kenapa wajib kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita durhaka kepada mereka. Adalah ibu mengandung kita dalam keadaan lemah dan susah payah. Coba kita lihat di surah Al-Ahqaf 46 di ayat yang ke-15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana.
hamalathu ummuhu kurhan wa wada'tu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Ini alasan yang berikutnya kenapa sampai wajib kita berbuat baik kepada mereka. Karena ibu kita itu telah mengandung kita dengan susah payah. Serta melahirkan kita dengan susah payah pula. Dan setelah lahir, menyapih lagi kita. Itu selama menyapihnya adalah, mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Jadi, anak yang dikandung itu dalam perhitungan 9 bulan 10 hari. Tetapi anak yang bisa dilahirkan dalam kondisi yang selamat itu sebenarnya bisa juga dalam kandungan 6 bulan atau 7 bulan. Ditambah dengan 24 bulan atau 2 tahun. Wa fisaluhu fi amain. Sebagaimana disebutkan di surah Luqman di ayat yang ke-14. Dan menyapihnya atau menyusuinya selama 2 tahun. Berarti 6 ditambah 24. Itu sama dengan 30 bulan. Apalagi kalau kita dikandung 9 bulan. Berarti lebih panjang lagi masa di mana ibu kita mengandung kita, melahirkan kita, menyusui kita, membesarkan kita. Disinilah kenapa sampai ibu itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dibandingkan ayah. Walaupun anak wajib juga berbuat baik kepada ayah. Suatu ketika ada seseorang datang kepada Rasulullah. Kepada siapa saya harus berbuat baik? Maka dijawab ummuka, ibumu. Kepada siapa lagi ibumu? Kepada siapa lagi ibumu? Kemudian kepada siapa lagi? Baru bapakmu. Kenapa sampai 3 kali disebut ibu? Jamaah sekalian, karena tiga alasan. Yang pertama adalah dialah yang mengandung kita. Disebutkan dalam ayat di sini wahnan ala wahnin, mengandungmu dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kesusahan di atas kesusahan waktu kita dikandung. Kepayahan di atas kepayahan. Kesulitan di atas kesulitan. Jadi kalau kita payah sewaktu kita lahir ini, kita payah dalam kerja, kita payah dalam berusaha, sebenarnya ibu pada saat mengandung kita, wahnan ala wahnin. Kepayahan di atas kepayahan. Kesulitan di atas kesulitan. Kesusahan di atas kesusahan. Makanya kalau ada anak yang durhaka kepada kedua orang tua, hati-hatilah. Ridallah, ridal walidain. Wasukhtallah, wasukhtal walidain. Ridha Allah tergantung daripada ridha orang tua. Dan murka Allah tergantung daripada murka orang tua. Inilah perjuangan ibu kita. Susah payah dikandung. Itu perut bukan semakin hari semakin kempes, tapi semakin hari semakin membesar. Belum lagi kita menendang-nendang di dalam itu. Mau tidur saja ibu kita karena begitu sayangnya kepada kita. Sampai-sampai dia tidur pun dalam keadaan terlentang. Tidak ada yang telungkup itu. Takut jangan sampai bayinya ini bermasalah. Begitulah sayangnya ibu kepada kita. Yang kedua adalah pada saat kita dilahirkan. Ingatlah tempat keluarnya kita itu begitu kecil. Sementara anak yang lahir demikian besar. Memang betul-betul antara hidup dan mati. Jangankan ibu yang melahirkan kita. Bisul saja kita mau kasih keluar. Sakitnya luar biasa. Ini anak yang mau dikeluarkan. Antara hidup dan mati. Makanya pada saat diberikan pilihan kepada ibu. Andaikan harus diselamatkan yang mana? Ibunya atau anaknya? Ibu akan mengatakan, anak saya lebih bagus diselamatkan. Kemudian walaupun saya harus meregang nyawa. Demikianlah seorang ibu. Melahirkan kita antara hidup dan mati. Nah pada saat kita dilahirkan lagi, tidak berhenti lagi perjuangan ibu sampai di situ. Disapi kita, disusui kita. Selama 2 tahun lamanya. Wa fisaluhu fi amain. Dan menyapihmu selama 2 tahun. Makanya disebutkanlah bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Ini jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Inilah alasan kenapa sampai kita wajib untuk berbuat baik kepada ibu kita dan ayah kita. Kemudian yang berikutnya. Yang ketiga alasannya adalah ayah mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk membesarkan kita.
Jadi seorang ayah, tanggung jawab yang demikian besar di pundaknya pada saat anak itu terlahirkan di atas permukaan bumi ini. Maka ayah kita bekerja, berusaha untuk mencari nafkah. Karena itu adalah merupakan tanggung jawabnya, kewajibannya sebagai seorang suami yang wajib untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Beliau telah berusaha untuk mencukupkan kepada kita sandang, pangan, dan papan. Bahkan terkadang ayah pergi pagi pulang sore peras keringat banting tulang. Bahkan sampai hujan yang sangat deras pun mereka mampu untuk menembusnya, untuk mencari yang namanya harta ma'isyah tersebut. Karena itu adalah merupakan tanggung jawabnya. Untuk siapa semuanya itu? Adalah untuk anak-anaknya. Tidak ada ayah atau ibu yang menghitung-hitung berapa pengeluarannya. Waktu kau dikandung nak sekian ya. Saya hitung-hitung sekarang. Waktu kau dilahirkan sekian juga biayanya. Apalagi kalau kau disesar ya. Sekitar 15 juta. Kemudian setelah itu ya waktu kau masih kecil anggaplah 5 tahun ini sekian pengeluarannya. TK sekian. Uang masuknya saja puluhan juta. Masuk lagi SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Sekian biayamu. Nanti kalau selesai dan kau kerja, kau harus kasih kembali modalnya bapak itu. Apakah ada orang tua seperti begini? Tidak ada jamaah sekalian. Mereka tidak hitung-hitungan. Walaupun setelah kita kaya, kita berkedudukan yang tinggi, kita pun hitung-hitungan dengan orang tua kita. Tapi orang tua kita semenjak kecil sampai kita menjadi mapan, mereka tidak pernah bahkan sampai kepada menghitung pengeluarannya semuanya itu. Makanya jamaah sekalian yang sangat berbahagia, celakalah. Rasulullah menyebutkan sebanyak 3 kali. Celakalah, celakalah, sekali lagi celaka, sekali lagi celaka. Ya, manakala ada orang yang mendapatkan kedua orang tuanya berusia lanjut, atau salah satunya berusia lanjut, kemudian dengan itu dia tidak dimasukkan ke dalam surga. Hati-hatilah jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Berlindunglah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kedurhakaan kepada kedua orang tua. Karena dari sisi orang tua inilah terletak pintu surga kita. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, seorang ayah, beliau bertanggung jawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari asap api neraka. Siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga diri dan keluarga dari asap api neraka? Yang bertanggung jawab pertama kali adalah ayah kita. Seorang ayah jamaah sekalian. Makanya seorang suami atau seorang ayah itu bertanggung jawab betul untuk keluarganya. Termasuk anak-anaknya. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Inilah alasan kenapa sampai kita wajib untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Allah yang memerintahkan kita. Kemudian ibu kita telah mengandung kita, melahirkan, membesarkan kita dengan penuh kesungguhan, dengan rasa cinta dan kasih. Sementara ayah kita mencukupkan kita dalam sisi sandang, pangan, papan, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Bahkan biaya sekolah, ya, beli baju, buku, dan lain sebagainya. Beliaulah yang sangat-sangat kuat di dalam mengarahkan kita. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Lantas, apakah keutamaan berbakti kepada kedua orang tua? Apa keutamaannya? Apa kelebihannya? Di sini kita akan menyebutkan beberapa dari kebaikan-kebaikan itu, keutamaan itu. Yang pertama adalah amal yang paling utama. Suatu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, amal apakah yang paling utama? Dijawab oleh Rasulullah, salat tepat pada waktunya. Kemudian amalan apa lagi? Berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian amalan apa lagi? Berjihad di jalan Allah. Jihad fi sabilillah. Jadi dia termasuk amalan-amalan yang paling utama. Kalau amalan-amalan yang lain disebutkan, ya, amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan soleh, itu juga kita lakukan, kita kerjakan. Tetapi berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, ini juga adalah merupakan amalan yang utama. Bahkan nilainya sangat tinggi sekali. Amalan berbuat baik kepada mereka. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian. Yang kedua adalah ridha Allah tergantung daripada ridha orang tua. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, dan Allah manakala sudah ridha kepada kita, sudah luar biasa. Hidup kita ini akan selamat di dunia dan di akhirat. Dan rupanya
keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu tergantung daripada ridha orang tua kita. Ridha Allah, ridhal walidain. Wa sukhtallah, wa sukhtal walidain. Tapi kebalikannya, murka Allah tergantung daripada murka orang tua. Maka berbaik-baiklah dengan orang tua kita. Minta keridhaannya, minta keikhlasannya di dalam kehidupan kita. Sayangi dia, ya. Pelihara dia manakala dia sudah tua renta, tidak bisa lagi berbuat apa-apa misalnya. Pelihara dia dengan baik. Kenapa? Ridho Allah tergantung daripada ridho orang tua. Kalaulah kita dipelihara, kalau kita ingin menghitung-hitung, manakala orang tua kita sampai kepada usia lanjut, ya, sudah tidak bisa lagi kerja, tangannya juga sudah tremor, gitu ya. Kemudian tidak mampu lagi untuk makan sendiri, kita harus memeliharanya. Mungkin ada anak menganggap, saya disusahkan saja dengan orang tua saya ini. Lebih bagus saya bawa saja ke panti jompo untuk dipelihara di sana. Nanti saya cukupkan dengan biayanya. Hati-hati kita. Kalau kita ingin menghitung-hitung, berapa lama kita memelihara ayah dan ibu kita, dan berapa lama mereka itu memelihara kita dari kecil, itu dari kecil sampai usia 25 tahun misalnya, dipelihara kita, disayangi kita, dilindungi kita. Lantas setelah dia tua-tua renta, mungkin paling lama 5 tahun atau 7 tahun, kemudian orang tua kita akan meninggal dunia. Berapa lama kita dipelihara dengan kita memelihara orang tua, itu jauh lebih panjang kasih orang tua itu. Ini jamaah sekalian yang sama berbahagia. Ridha Allah tergantung daripada ridha orang tua. Kemudian yang ketiga, keutamaannya berbakti kepada mereka adalah menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Nah, ini salah satu di antara tawassul, ya. Kita bisa bertawassul dengan amalan-amalan kebaikan kita. Dalam salah satu riwayat disebutkan ada 3 orang masuk ke dalam gua. Ini diceritakan oleh Rasulullah. Ya, karena apa? Dia berjalan, ya, bertiga berjalan, kemudian hujan yang sangat deras dan mereka berteduh di dalam sebuah gua. Tiba-tiba ada menggelinding batu besar dan menutup pintu daripada gua itu. Maka mereka pun merenungi nasibnya. Ya, bagaimana caranya kita bisa keluar? Salah satunya mempunyai inisiatif. Bagaimana kalau kita berdoa sesuai dengan amalan-amalan yang paling bagus yang kita lakukan? Mari kita berdoa kepada Allah. Inilah bertawassul namanya. Maka mereka pun berdoa kepada Allah. Anak yang pertama berdoa, ya Allah, saya ini mempunyai anak, istri dan anak, dan juga masih hidup orang tua. Di mana pekerjaan saya adalah mengembalakan kambing. Setiap saya mau pulang, saya memerahkan air susu kambing itu. Kemudian saya bawa dan saya berikan kepada ayah dan ibu saya untuk meminumnya. Saya tidak membiarkan istri dan anak-anakku untuk meminumnya sebelum diminum pertama kali oleh ayah dan ibuku. Maka suatu ketika anakku merengek-rengek ingin meminta itu. Tetapi saya tidak memberikannya itu. Orang tua sementara tertidur dan saya menunggunya sampai pun dia terbangun. Dan setelah terbangun baru saya berikan kepada mereka untuk meminumnya. Dan saya setelah itu baru berikan kepada istri dan anak-anakku. Sampai kepada merengek-rengek. Tapi karena ayah dan ibu masih tidur, maka dia tunggu itu. Maka ya Allah, kalau ini adalah merupakan amalan terbaikku dan ikhlas semata-mata karenamu, maka kami mohon untuk bukakan pintu daripada goa ini. Terbuka sedikit. Kemudian orang yang kedua, kemudian orang yang ketiga juga berdoa kepada Allah dengan amal yang terbaiknya. Kemudian pintu goa ini pun terbuka dengan lebar dan mereka tiga-tiganya bisa keluar dari dalam gua itu. Jadi dalam kondisi yang sulit itu, mari kita jamaah sekalian dengan perbuatan yang baik kita, ini akan menghilangkan kesulitan yang sedang kita alami. Jamaah sekalian yang berbagi, apalagi meluaskan rezeki dan memanjangkan umur. Nah, jadi kalau kita ingin luas rezeki kita, banyak rezeki kita, berbuat baiklah kepada kedua ibu bapak. Maka betullah ya, saya minta maaf di salah satu negara itu, ya. Itu betul-betul dia jaga orang tuanya. Yang lucunya katanya di mal-mal itu yang banyak adalah anak membawa orang tuanya yang sudah renta untuk disuapi di mal-mal, ya. Mereka bakti betul kepada orang tuanya sehingga mereka mendapatkan memang rezeki yang banyak. Makanya jamaah sekalian, kalau kita membaca bagaimana sejarah daripada orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang hebat, kebanyakan dari mereka adalah karena bakti kepada kedua orang tua. Selalu mereka menasihatkan, kalau kau ingin bahagia, kalau ingin berberkah hidupmu,
berbaktilah kepada kedua orang tua. Dan demikianlah dalam hadis Rasulullah, man ahabba ayyub satalahu rizkahu wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia senantiasa menjalin tali silaturahim. Dan silaturahim yang sangat kokoh, yang utama adalah menjalin tali kasih dengan kedua orang tua kita. Karena dari sanalah, dari rahim ibulah kita lahir. Silaturahim. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tua. Apalagi jamaah sekalian, menghapus dosa-dosa, dapat memasukkan ke dalam syurga. Dalam salah satu riwayat disebutkan, jamaah sekalian, la tadkhulul jannah mannan wala aqa wala mutminul khamar. Tidak akan masuk surga 3 golongan. Yang pertama mannan, orang yang suka menyebut-nyebut pemberian. Yang kedua adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga adalah orang yang kecanduan minum minuman keras. Tidak akan masuk surga anak yang durhaka. Kebalikannya, kalau dia tidak durhaka, berbuat baik kepada kedua orang tua, pintu surga sangat lempang untuknya untuk masuk ke dalamnya. Apalagi kalau orang tua kita sudah tua renta dalam pengawasan kita, lantas kita berbuat baik kepadanya, memelihara dia dengan baik, maka surga adalah merupakan jaminan kita. Celakalah manakala kita masih berjumpa dengan ayah ibu kita di usia lanjut itu, lantas itu tidak menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Siapa itu? Sungguh hina orang yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup atau salah satunya dari keduanya masih hidup ketika mereka telah tua, namun justru dengan itu ia tidak dimasukkan ke dalam surga. Jadi di awal tadi kita sebutkan, ya, pintu surga itu ada pada kedua orang tua kita. Maka berbuat baiklah kepada mereka. Jamaah sekalian sangat berbahagia, merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Bahkan orang yang berbakti kepada kedua orang tua mendapatkan kedudukan yang mulia di dunia dan di akhirat. Ingatlah kisah Wais Al-Qarni misalnya, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, diminta oleh Rasulullah untuk mencari anak itu. Kenapa? Karena berbakti kepada kedua orang tuanya dan minta untuk didoakan kebaikan manakala bertemu dengannya. Ini jamaah sekalian. Makanya kalau ada saudara kita, teman kita, ikhwah kita yang taat berbakti kepada kedua orang tuanya, maka minta juga untuk kita didoakan kebaikan-kebaikan itu. Apalagi merupakan bentuk ketaatan kepada Allah, perbuatan yang dicintai Allah, bahkan berbakti kepada kedua orang tua setara dengan jihad fisabilillah. Dalam ayat yang di awal tadi kita bacakan, anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu. Digandengkan itu. Bersyukur kepada Allah dan juga bersyukur kepada kedua orang tua. Karena Allah yang memberikan menciptakan kita, yang memberikan kita rezeki. Sementara orang tua yang memelihara kita, membesarkan kita, mencukupkan kita dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya dan kepada juga kita. Walhamdulillah, maka kesyukuran itu juga harus kita lakukan dan kita utamakan. Nah, jamaah sekalian sangat berbahagia. Terakhir kita akan bahas ini, bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ya, baik sewaktu orang tua kita itu masih hidup maupun orang tua kita itu sudah meninggal dunia. Bagaimana cara kita berbuat baik kepada mereka? Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, di antaranya adalah mendoakannya. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ghfirli wali walidayya, sebagaimana di surah Ibrahim. Ya, disebutkan itu, Rabbana ghfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka keduanya sebagaimana mereka telah menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Pada saat kita tidak bisa berdaya apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, sayang dan cinta orang tua kepada kita. Ibu kita menggendong kita, bahkan terkadang kita kencingi bajunya, tidak ada yang marah. Ya, dia ceboki kita dengan tangannya. Luar biasa jamaah sekalian.
Pada saat kita tertidur, dijaga lagi. Jangan sampai ada nyamuk yang sampai hinggap di tubuh kita. Dijaga, dipelihara dengan baik. Pada saat kita sakit, begitu sakitnya juga ibu. Bahkan terkadang dia mengatakan, andaikan sakit ini bisa pindah kepada saya, lebih baik saya yang sakit daripada anak saya. Ayah mencarikan obat untuk kita dan membesarkan kita. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Maka inilah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasihi orang tuaku ya Allah, sebagaimana mereka telah mengasihi aku sewaktu aku masih kecil. Kemudian apa lagi jamaah sekalian? Berbuat baik dengan perbuatan yang terbaik. Ya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dengan perbuatan yang sebaik-baiknya. Nah itu ya, dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk perbuatan, kita harus menampilkan yang terbaik di hadapannya. Ya. Kemudian apa lagi yang berikutnya? Rendahkan dirimu terhadap kedua orang tuamu. Ya, rendahkanlah diri kita di hadapan mereka. Luar biasa jamaah sekalian. Setinggi-tingginya pangkat dan kedudukan kita, sebanyak-banyaknya harta yang kita punyai, tetap kita merendah di hadapannya. Itulah orang tua kita. Kemudian yang berikutnya, patuh kepadanya dalam hal yang baik. Sepanjang dalam hal yang ma'ruf, patuhlah dengannya. Ya, sepanjang tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mari kita patuh kepadanya dalam hal-hal yang ma'ruf. Dan jangan kita mengatakan ucapan-ucapan yang kasar kepadanya. Jangankan ucapan yang kasar, sampai kepada mengatakan saja dari apa yang orang tua perintahkan kepada kita, itu tidak boleh. Apalagi sampai kepada mencaci, memaki, menghardik, memukul, menendang. Ya Allah ya Rabbi, saya heran sekali jamaah sekalian, sampai ada anak memperkarakan orang tuanya masuk ke pengadilan hanya gara-gara orang tuanya mengambil sedikit makanannya. Nauzubillah min zalik. Ada apa gerangan ini? Jamaah sekalian sangat berbahagia. Apatah lagi sampai membentak dia dengan ucapan-ucapan yang kasar, dengan ucapan-ucapan yang tidak ada sama sekali moral dan adabnya. Apalagi jamaah sekalian, merawatnya apabila mencapai usia lanjut, pelihara dia. Maka disebutkan tadi, berapa kali kita sebutkan celaka ya, gitu. Menemukan orang tua kita sampai dengan usia lanjut, lantas tidak memasukkan kita ke dalam syurga. Celaka itu. Berapa banyak orang-orang yang masih mau itu memelihara orang tuanya, ya, menjaga orang tuanya, tapi orang tuanya pun sudah meninggal dunia. Lantas ada anak menyia-nyiakan orang tuanya sampai memasukkan ke panti jompo dan lain sebagainya karena tidak mau untuk diganggu dan seterusnya. Nauzubillahi min zalik. Kemudian apalagi jamaah sekalian? Berakhlaklah di hadapannya, beradablah di hadapannya, mengucapkan salam saat meninggalkan atau menemuinya. Ya, mendengarkan segala perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Tidak memotong pembicaraannya karena itu akan menyakiti hati keduanya. Berpamitan atau minta izin ketika akan pergi keluar dari rumah. Ini kita ajarkan juga dengan anak-anak kita. Dan kita pun juga meminta izin dengan orang tua manakala kita ingin keluar. Misalnya begitu ya. Baik untuk ke sekolah atau keperluan yang lain. Mencium tangan kedua orang tua jika akan pergi dan kembali dari bepergian. Atau membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang akan meringankan beban daripada orang tua. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, itu pada saat dia masih hidup. Jadi ringankanlah bebannya. Jadi kita anak-anak ini ya, anak-anakku sekalian ya, anak-anak kita ajari untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ajari dia juga untuk cuci piring, membersihkan daripada kalau bangun tidur spraynya dibersihkan, menyapu halaman dan lain sebagainya. Ajari itu semuanya. Semenjak dia kecil, ajari dia. Setelah dia nanti dewasa, setelah dia berkeluarga, dia pun akan memperlakukan kita dengan baik. Kenapa? Karena ajaran-ajaran kita yang terbaik. Lantas bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal dunia? Apa yang perlu untuk kita lakukan? Di antaranya adalah mendoakan keduanya. Mendoakan. Ya. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Idza matal insan in qata amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyah aw ilman yuntafa'u bih aw waladun salih yad'ulah." Jika meninggal manusia, maka akan terputuslah amalnya dengan dunia kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Maka bersyukurlah orang tua kalau anak-anak yang dia tinggalkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh.
Anak-anak yang soleh dan soleh ini senantiasa mengangkat tangan, menengadahkan tangan, berdoa kepada Allah untuk kebaikan orang tuanya. Makanya, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, mari kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Mari kita mendidik anak-anak kita dengan baik ini. Ya, membesarkan dia dengan baik, mencukupkan keperluannya, tapi mencukupkan juga dalam sisi agamanya. Ya, kita bangga kalau anak kita menjadi doktor, profesor, insinyur dan lain sebagainya. Banggalah. Kita bangga kalau anak-anak kita mempunyai harta yang banyak. Bangga. Apalagi kedudukan dan pangkat yang begitu tinggi di hadapan masyarakat. Bangga kita. Tapi ingatlah, semuanya itu hanya dunia saja. Pada saat kita meninggal dunia, lantas kita tinggalkan anak-anak yang durhaka, dia tidak akan pernah mendoakan kita. Dia tidak akan pernah ya membawa kebaikan kepada kita. Nauzubillahi min dzalik. Tetapi pendidikan yang terbaik kepada mereka, ibadah kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, melakukan amalan-amalan kebaikan-kebaikan yang lain. Justru inilah anak-anak yang akan melanjutkan pahala untuk kita, walaupun kita sudah tiada. 3, yang tidak akan putus, walaupun jasad kita sudah berpisah dengan nyawa kita. Salah satunya adalah doanya anak-anak yang soleh. Jadi doakanlah orang tua kita, ya, agar supaya orang tua kita diluaskan kuburnya, dijauhkan dia dari asap kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Diberikan cahaya penerang pada kuburnya dan dijadikan kubur beliau sebagai bahagian daripada taman-taman surga. Apalagi meminta ampun untuk keduanya, memenuhi janji ya mereka setelah meninggal. Jadi kalau ada nazarnya, kita yang penuhi itu, menjalin hubungan kekerabatan dengan keluarga kedua orang tua. Jadi kita sambung tali silaturahim dengan dengan keluarga daripada orang tua kita dan juga keluarga kita. Apalagi memuliakan teman dekat keduanya. Ada teman dekatnya, teman SMP-nya, teman SMA-nya, teman dekat yang sangat baik kepada beliau. Maka cara kita berbakti adalah menyambung silaturahim dengan mereka semuanya. Jadi kematian orang tua kita tidak menyebabkan matinya pula silaturahim dengan saudara-saudara, dengan kerabat, dengan teman-teman daripada orang tua kita. Demikianlah jamaah sekalian yang sangat berbahagia, bagaimana berbakti kepada kedua orang tua itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam kebaikan. Kita sebagai anak wajib berbakti kepada kedua orang tua, baik sewaktu dia masih hidup ataukah sudah meninggal dunia. Semoga ada manfaatnya jamaah sekalian dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam kebaikan. Baik jamaah sekalian, mungkin dari pembahasan kami ini ada hal-hal yang mungkin ingin dipertanyakan, kita persilahkan ya. Sudah ada Ustadz. Tapi sebelum itu coba kita baca ini ya. Biarpun sholatmu beribu-ribu rakaat, sedekahmu berjuta-juta, hajimu berkali-kali, tapi saat kau gores hati ibumu, surga bukan milikmu. Bayangkan ini ya. Hati-hati durhaka kepada kedua orang tua. Maka banyak-banyaklah berdoa kepada beliau dan berbaktilah dengan sebaik-baiknya. Dan kalaupun sudah meninggal dunia, tetap kita memberikan yang terbaik kepada orang tua kita, baik dalam sisi doa ya, maupun dalam sisi menyambung silaturahim dengan orang-orang yang dekat dengan orang tua kita.